Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Imama. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode membaca dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada metode qiraati. Nah, metode qiraati dicetuskan oleh Kiai Haji Dahlan Salim pada tahun 1963, yang pada waktu itu beliau berprofesi sebagai guru ngaji dan pedagang. Buku ini juga merupakan hasil dari pengembangan dari kaidah metode pembelajaran Al-Quran. Secara umum, pembelajaran membaca Al-Quran dengan metode qiraati adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan pengajaran secara klasikal dan individual. Terus, guru menjelaskan materi dengan memberikan contoh materi pokok. Terus bahasan selanjutnya itu siswa membaca sendiri. Yang keempat, siswa membaca tanpa mengeja. Terus yang kelima, sejak permulaan belajar, siswa ditekankan untuk membaca dengan cepat dan tepat. Nah, juga dalam buku ini terdapat 6 jilid analisis keunggulan metode qiraati ini. Yang pertama, dalam proses membaca Al-Quran itu pada metode qiraati guru mengajarkan murid dengan secara langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah, sistem pendidikan dan pengajaran metode qiraati ini melalui sistem pendidikan berpusat pada murid dan kenaikan kelas atau jilid tidak ditentukan oleh bulan atau tahun dan tidak secara klasikal, tetapi secara individual. Nah, sehingga siswa walaupun belum mengenal tajwid tapi sudah bisa membaca Al-Quran secara tajwid itu karena belajar ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sedangkan membaca Al-Quran dengan tajwidnya itu fardu ain. Nah, dalam metode ini terdapat prinsip untuk guru dan murid. Yang kedua yaitu metode Iqra. Metode ini disusun oleh Ustadz As'ad Human di Yogyakarta pada tahun 1983 sampai dengan 1988. Nah, hingga pada tahun 1991, Menteri Agama saat itu Profesor Munawir itu meresmikan metode ini sebagai metode membaca Al-Quran yang berlaku di seluruh Indonesia. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Adapun buku panduan Iqra terdiri dari 6 jilid dimulai dari tingkat yang sederhana, tahap demi tahap sampai pada tingkat yang sempurna, ditambah 1 jilid lagi yang berisi tentang doa-doa. Yang ketiga yaitu metode tilawati. Metode tilawati dalam pembelajaran membaca Al-Quran yaitu suatu metode atau cara belajar membaca Al-Quran dengan ciri khas menggunakan lagu ras dan menggunakan pendekatan yang seimbang antara pembiasaan simak. Atau metode tilawati ini disusun pada tahun 2002 oleh tim terdiri dari Dr. Haji Hasan dan Dr. Randes Haji Ali Muaffa. Nah, kemudian dikembangkan oleh pesantren virtual Nurul Falah Surabaya. Nah, metode ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang berkembang di TK sampai dengan TPA. Antara lain untuk pendidikan kualitas santri lulusan TK atau TPA belum sesuai dengan target. Terus metode Yanbu'a. Nah, timbulnya Yanbu'a adalah dari usulan dan dorongan alumni Pondok Tahfidz Tanbu'ul Quran. Yang mana supaya mereka itu selalu ada hubungan dengan pondok di samping usulan dari masyarakat luas, juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimaf terutama dari cabang Kudus dan Jepara. Nah, karena
desakan terus-menerus dan dipandang perlu, maka tersusunlah kitab Yanbu'ah yang meliputi thoriqoh baca, tulis, dan menghafal Al-Quran. Buku yang bernama Yanbu'ah ini yang berarti sumber diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti sumber Al-Quran. Nama yang sangat digemari dan disenangi oleh seseorang guru besar Al-Maghri. Terus yang silsilah keturunannya itu sampai kepada Pangeran Diponegoro. Terus metode Dirosati. Metode Dirosati di sini adalah metode belajar mengajar Al-Quran yang terdiri dari beberapa tingkat jilid dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Dan buku tajwid disertai buku pedoman mengajar metode Dirosati. Metode Dirosati itu merupakan metode yang menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca secara cepat dan tepat. Nah, baik pada marojil huruf maupun bacaan tajwidnya, sehingga diharapkan hasil eh, pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan peserta didik. Metode Dirosati di sini merupakan metode yang dikarang oleh Kiai Sirojul Munir yang disusun oleh tim penyusun metode Dirosati di Jember pada tahun 2024. Terus ada metode tartili. Nah, metode tartili di sini merupakan suatu metode yang mana dalam membaca Al-Quran itu langsung tanpa dijeda dan memasukkan atau mempraktikkan pembiasaan bacaan tartili sesuai dengan kaidah ulumul tajwid yang ulumul gharib. Dan salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang lebih praktis dan lebih cepat untuk membantu murid dalam membaca Al-Quran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.